Yesaya 22 menceritakan hukuman Allah terhadap Yerusalem. Allah menghukum Yerusalem dengan sangat berat. Dalam sekejap, Yerusalem tidak lagi dipandang. Tapi, apakah mereka mengerti? Mereka masih belum mengerti. Dalam proses dididik keras oleh Allah, mereka tetap saja masih enggan mencari Allah. Maka, orang yang dididik oleh Allah diberkati. Setelah dididik, mereka tahu untuk berbalik dan bersandar pada Allah. Sesaat saja, Allah pun memberkati mereka. Tetapi orang Israel di zaman kuno masih belum mengerti. Mari kita baca Yesaya 22. Segmen pertama mulai, mengenai simbol-simbol, wahyu tentang simbol-simbol. Di sini, simbolnya adalah Yerusalem. Di sini dikatakan, apa yang telah terjadi pada kalian, sehingga kalian semua berada di atap. Wah, kota yang penuh dengan keramaian dan kebisingan, kota yang gembira. Di antara kalian, yang terbunuh bukan karena pedang. Bukan pula karena gugur di medan perang. Semua para pemimpin kalian melarikan diri bersama-sama. Mereka ditawan karena tidak memiliki panah dan busur. Semua yang ditemukan di antara kalian juga ditawan bersama-sama. Meski mereka sudah melarikan diri ke tempat yang jauh. Karena itu aku berkata, aku akan mengalihkan pandanganku dari kalian. Jangan memandang kepadaku. Biarkan aku merasakan penderitaan. Janganlah kamu menghibur aku secara berlebihan karena kehancuran umatku. Di sini saya adalah Nabi Yesaya. Inilah yang dikatakan Nabi Yesaya. Aku tidak ingin melihat kalian lagi, agar aku tidak perlu menyaksikan kepunahan kalian. Aku akan menangis dengan sedih. Maksudnya, bahkan Nabi Yesaya pun sudah tidak mau melihat lagi. Di sini dikatakan, karena penguasa tertinggi, Tuhan, merupakan hari-hari kekacauan yang menakutkan dari zaman dahulu. Tembok kota telah dihancurkan. Ratapan terdengar sampai ke gunung. Ilan membawa kantong panah. Dan juga ada kereta perang, infanteri dan kavaleri. Lalu dengan cepat mereka mengangkat perisai. Lembah indah di negerimu dipenuhi kereta perang. Dan ada kavaleri yang berbaris di gerbang kota. Pertahanan Yehuda telah dipindahkan. Artinya, Yerusalem akan segera dilanda perang. Peperangan yang hebat sedang terjadi. Sedangkan Nabi Yesaya telah meramalkannya terlebih dahulu. Melihat semuanya, lalu berkata, jangan biarkan aku, jangan ingat aku. Biarkan aku menangis sedih. Begitulah adanya. Di sini dinyatakan bahwa pada hari itu, engkau harus memandang senjata-senjata di istana rohani. Jika kalian melihat banyak celah pada Daud, simpanlah air dari kolam. Hitunglah rumah-rumah di Yerusalem. Lalu bongkarlah rumah-rumah itu, untuk mendukung tembok kota. Kalian harus membuat sebuah kolam antara dua tembok kota, untuk menampung air dari kolam lama. Tetapi kalian tidak memandang kepada penguasa tertinggi yang mengerjakan semua ini, dan tidak mengingat akannya. Allah yang sejak dahulu telah merencanakan dunia ini. Apa maksud semua ini? Bahwa Allah menghendaki Yerusalem dilanda peperangan, di mana banyak orang akan dibunuh, dan lapisan-lapisan pertahanan mereka dihancurkan. Tetapi mereka tidak memandang kepada Tuhan. Mereka berkata, tembok kota telah dihancurkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita akan membongkar rumah-rumah kita, lalu menggunakan batu-batu dari rumah kita untuk memperbaiki tembok kota. Kemudian, banyak di antara mereka yang dibunuh. Banyak prajurit. Mereka mati, lenyap. Lalu mereka kembali menghitung berapa banyak prajurit yang tersisa. Berapa banyak yang masih bisa direkrut untuk medan perang. Dan kemudian, yang mereka tahu hanyalah bahwa ketika dikepung, air tidak bisa disiram. Karena di dalam kota, air sangat diperlukan. Kalau tidak, maka tidak ada air untuk diminum. Wah, itu akan menyulitkan. Maka mereka menggali ulang, untuk membuat kolam yang lebih besar menampung air. Agar di masa kegentingan, masih ada air untuk diminum. Namun, Tuhan berkata, tetapi kalian tidak memandang kepada Tuhan yang mengatur semua ini. Namun, Tuhan yang sejak zaman kuno telah merencanakan dunia, tidak mengindahkan hal itu. Artinya, ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak memohon kepada Tuhan yang mendidik kita, untuk memberi rahmat kepada kita. Justru kita berkata, aduh, Tuhan mendidik kita, hingga pasukan asing datang menyerang kita. Maka kita, perbaikilah. Mari kita perbaiki kembali tembok kota, merobohkan rumah-rumah kita, lalu perkuat kembali tembok kota. Kemudian, mari kita periksa gudang senjata Daud, untuk melihat berapa banyak senjata yang masih bisa dipakai, yang kita gunakan untuk melawan musuh. Selain itu, sepertinya kita masih kekurangan pasukan elit. Jadi kita harus merekrut kembali tentara baru. Merekrut tentara, untuk menutupi kekurangan prajurit yang ada. Apakah cara mereka ini benar? Oh, tentu tidak benar. Jika kita sedang didisiplinkan, kita pun berkata, aduh, kita sedang didikan oleh Tuhan. Sangat menyakitkan. Maka kita membeli obat untuk mengobati. Lalu Tuhan pun terus mendisiplinkan kita, dengan memukul tubuh kita. Aduh, sakit sekali. Kita akan mencari dokter yang lebih baik untuk menyembuhkan kita. Namun justru kita tidak tahu untuk berdoa kepada Tuhan dan berkata, Yahweh, aku mengakui kesalahanku. Aku telah menyalahi MU, dan aku bertobat.
Jika dari ujung kepala sampai kaki sudah terasa siksaan, tapi kita masih tidak tahu cara memohon rahmat kepada Yahweh, tidak mengerti, tidak bertobat dari perbuatan kita sendiri, lalu meminta kepada Yahweh, Tuhan telah memukul kepala dan kaki kami, memukul telinga dan mata kami. Kita semua telah didisiplinkan, namun tidak tahu untuk memohon kepada Yahweh. Sebaliknya, kita pergi ke rumah sakit dan meminta dokter berkata, "Dokter, tolong obati aku, tolong rawat aku," dan tidak meminta kepada Tuhan kita, Yahweh, untuk memberi rahmat, tidak mengerti untuk bertobat dan memohon kepadanya. Maka, apakah orang seperti itu sudah membuka matanya? Belum juga. Oleh karena itu, dalam perdebatan ini, kita menjadi mengerti. Jika setelah kita didisiplinkan, kita harus bertobat dan memohon kepada Yahweh. Jika kita tidak bertobat, luka dan penderitaan yang kita terima akan semakin besar. Dengan kemuliaan, kita dapat bertahan. Amin. Jika kita menerima pengajaran, belajar bertobat dan bersandar pada Tuhan. Jika tidak bertobat, luka dari cambukan yang diterima, penderitaan yang dialami bahkan lebih besar. Kemuliaan bagi